Hai, hari ini aku mau minta temenin kalian untuk belajar bahasa Inggris. By the way, kalian lihat gak sih mata aku? Sebenarnya memang masih ngantuk, padahal aku udah mandi. Tapi mungkin karena aku kurang tidur ya. Aku tuh ngerasa nyesel banget ya karena gak belajar bahasa Inggris dari dulu, gak serius belajar ya di sekolah ataupun di rumah. Aku tuh malas banget belajar bahasa Inggris karena aku ngerasa gak pernah dipakai buat keseharian. Jadi aku gak pernah belajar bahasa Inggris dengan serius. Ya udah seselesainya di sekolah aja, dan di sekolah pun aku gak yang begitu bener-bener menguasai banget gitu pelajaran bahasa Inggris. Nah, di umur sekarang kayaknya aku baru mikir kalau bahasa Inggris tuh penting banget ya. Selain buat untuk pekerjaan, untuk ya setidaknya untuk liburan juga kita butuh kan teman-teman kalau kita mau ke luar negeri. Makanya sekarang aku mau belajar sedikit-sedikit walaupun, tapi kan gak ada yang terlambat ya. Walaupun agak susah belajar di usia yang sekarang. Karena aku nggak kerja, karena aku di rumah aja, jadi aku buatin jadwal khusus untuk belajar bahasa Inggris itu di jam 9:30 sampai jam 11:30. Biasanya awal aku membuka pelajaran, aku tuh langsung ngerjain soal. Aku nggak tahu ini salah atau bener ya. Jadi kalau untuk kalian yang udah ngerasa belajar dari nol terus sampai mahir, ternyata itu efektif banget, kalian bisa share juga ya sama aku. Nah, kalau aku langsung ngerjain soal di Duolingo. Nah, ini dia. Ini kan ada course-course-nya gitu kan. Jadi terus tiap unit itu dia ada temanya gitu. Kayak pertama harus ngebahas keluarga dulu, terus nantinya bakal ngebahas pekerjaan. Pokoknya itu aku langsung ngerjain soal speaking atau listening juga aku kerjain. Biasanya dalam satu hari aku kerjain tiga soal, 3 lesson ya. Yang kedua, aku belajar dari video YouTube. Nama channelnya itu English Skill Mastery. Jadi di sini videonya itu ngerangkup banyak ya. Kita disuruh mendengarkan si tokohnya itu berbicara supaya kita tahu gimana cara menyebutkannya. Nah, setelah itu nanti kita dijelasin kata-kata yang jarang kita dengar, bakal dijelasin ini artinya apa, penjelasannya apa. Terus kita bakalan nemu-nemu kata-kata baru, kosakata baru yang bisa kita hafalin. Nah, sesudah itu kita bakalan disuruh untuk latihan speaking. Setelah si tokohnya itu dia menyebutkan, kita harus menyebutkannya ulang. Di terakhir kita bakalan ngedengerin lagi story-nya dia. Setelah aku mendengarkan story-nya secara ulang dari awal sampai akhir, aku biasanya bakalan latihan lagi speaking aku sendiri tanpa dipandu oleh si tokoh yang ada di video tersebut. Nah, biasanya aku ngulangin latihan speaking aku selama 3 kali ya, biar aku ingat benar-benar cara nyebutin kata-kata yang jarang aku ketahui, yang bahkan belum pernah aku denger ya teman-teman. Nah, dari video tersebut aku bakalan dapetin kata-kata atau kosakata baru. Nah, biasanya aku tulis di sini sekaligus dengan bahasa Indonesianya. Aku biasanya matokin itu 10 kata dalam sehari, biar dalam satu hari itu minimal aku bisa ngafalin 10 kata bahasa Inggris. Terakhir, karena itu juga waktunya makan waktu banyak, aku biasanya ngedengerin si native speaker dari aplikasi yang aku download. Aplikasi ini aplikasi dimana orang-orang juga sama-sama belajar bahasa Inggris atau bahasa asing. Nah, aku pilihnya orang-orang yang sama-sama belajar bahasa Inggris. Nah, itu aplikasinya itu aku pilih Tandem atau juga ada HelloTalk. Dua aplikasi itu sama aja sih fungsinya, cuman kadang aku random aja kayak pengen di aplikasi satu atau aplikasi yang kedua.
kita bisa dengerin partisnya itu seperti kayak podcast orang-orang ngobrol ngebahas apapun dengan menggunakan bahasa asing. Nah, aku cari yang pakai bahasa Inggris. Aku dengerin aja karena udah waktunya aku santai biar ngebiasain telinga aku ngedengerin bahasa Inggris. Nih aku sedikit liatin ya. Jadi di sini kita bebas mau belajar apa aja. Ada bahasa Inggris, ada Spanish, ada bahasa yang lainnya. Nah kalau kalian bingung nih, tinggal pilih aja yang bahasa Inggrisnya. Bakal muncul room-room yang ngobrolnya itu dengan menggunakan bahasa Inggris. Terkadang kalau kita udah stay lama di roomnya itu, kita bisa ajuin buat naik jadi host. Kalau kita udah tahu mau ngomong apa dengan orang-orang yang ada di room itu, kalian bisa ajukan, nanti hostnya itu bisa naikin kalian untuk jadi speakernya juga. Nah, ini aku contohin. Ini dia pembicaranya, ada 11 orang nih. Ini biasa aja sih, kayak kita tuh ngedengerin ngobrol gitu. Ini ada juga yang cuman jadi listenernya doang. Jadi biasanya aku sengaja jadi listenernya doang sih, karena aku belum merasa percaya diri untuk bisa ngobrol dengan orang-orang yang lebih menguasai bahasa Inggris ya teman-teman. Guys, tadi aku udah belajar latihan soal ini ya. Jadi sebelum aku buat video ini, aku sebenarnya udah latihan 3 lesson di sini di Duolingo. Jadi aku nggak bisa nunjukin soal-soalnya. Nanti kalau kalian penasaran, kalian download aja deh Duolingo-nya. Kalian bisa latihan soal-soal di Duolingo-nya ini. Lanjut, sekarang aku mau belajar dari video YouTube. Yuk temenin aku. Welcome to English Skills Mastery. Are you ready to improve your listening and speaking skills? In today's video, Claire will share her evening routine. Hi, I'm Grace. Having a good evening routine is really important for me. Nice way to switch from work mode to home mode. It's fun, and I enjoy trying new recipes. While eating dinner, I might watch a bit of TV or read. This is my quiet time to enjoy my meal and relax. Making sure I'm ready for whatever comes next. Every morning, To dedicate means to give all your time or effort to a particular thing. Example, repeat after Grace. Hi, I'm Grace. Hi, I'm Grace. Hi, I'm Grace. Hi, I'm Grace. Once we're back home. Once we're back home, Once we're back home. I was eating dinner. While eating dinner. While eating dinner, While eating dinner. I might watch a bit of TV or read. I might watch a bit of TV or read. Listen to the story carefully one more time. Hi, I'm Grace. Having a good evening routine is really important for me. It helps me end my day in a nice way and makes the next day easier. Let me share with you what I do in the last meal and relax. It's really nice to have this peaceful moment. Hi, I'm Grace. Having a good cooking is a nice way to switch from work mode to home mode. It's fun. While eating dinner, I might watch a bit of TV or read. This is my quiet time to enjoy my meal and relax. Look at what I have planned for the next day. It helps me feel prepared and less anxious about tomorrow. I try to go to sleep early so I can rest well. A good night's sleep is key to having a good day tomorrow. This routine helps me stay organized and happy. It's my way of making sure I'm ready for whatever comes next. Ya, tadi aku udah latihan untuk speaking. Jadi sekarang aku bakalan dengerin orang-orang yang udah lebih jago di aplikasi yang tadi aku udah tunjukin ya teman-teman. Jadi di sini aku udah kayak bebas aja sih. Kadang aku ngedengerin sambil nyetrika baju atau sambil ngelakuin aktivitas lain. Karena ini biar ngebiasain telinga aku aja buat ngedengerin bahasa Inggris. Wow. Okay, great. So, by the way, in Canada, do people use Indian China nuts in Canada or no? I've never heard that before, actually. This is the Yeah. first time. So you better have your significant other, your partner that you love. That's great, good. You can use expressions. Nice. It's kind of like relationships or couples. My significant other, my very happy. My hobby. Can you say my hobby? What is H-U-W-B-Y. H-U-W-Y? Because some beginners confuse hobby with hobby. H-O. What you do in your free time. Your hobby and hobby.
my hobby. Oke teman-teman, aku sudah selesai latihan bahasa Inggrisnya. Makasih ya teman-teman yang udah mau temenin aku belajar bahasa Inggris. Nah, ini buat teman-teman yang udah lebih jago, yang mau nge-share cara latihan kalian, cara belajar kalian bahasa Inggris yang lebih efektif, yang lebih cepat, yang lebih praktis, kalian boleh komen di kolom komentar ya teman-teman. Aku juga mau ingetin ke kalian kalau aku bener-bener baru belajar bahasa Inggris, baru sekitar 2 bulanan, yang benar-benar aku serius ngulang-ngulang kegiatan aku biar aku terbiasa. Memang pengucapan aku masih kurang bagus, bahkan ingatan aku tentang kata-kata dari bahasa Inggris juga masih belum banyak. Jadi teman-teman yang sama-sama lagi belajar juga ayo semangat untuk terus belajar, ayo konsisten untuk terus belajar bahasa Inggris. Oke, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Dadah!